Siapa yang pernah minta sakit? Nggak ada. Nggak ada. Padahal sakit itu adalah suatu kebaikan yang Allah berikan. Karena sakit itu sarana. Jadi begitu sakit kan bangkit kesadarannya. Tadi yang disebut tuh vario, motor atau kerjaan. Begitu bangkit kan langsung Allah. Iya Allah. Kan itu. Jadi bangkit kesadarannya. Ya itu. Jadi kalau ada yang sakit jangan menggerutu, ya Allah. Kan bangkit kesadarannya. Coba. Jadi makhluk mana yang jenengan cintai saat sakit itu jangan lupakan. Yang kamu ingat siapa? Allah. Itulah kebangkitan kesadaran namanya. Salam syukur, salam bahagia. Kembali lagi di Morning Coffee, bicara energi untuk sirkulasi. Pagi ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, ya Jakarta, ya. Om Haji KC atau Om Rizal, ya. Yang kedua dari Akliyah Indonesia cabang Yogyakarta, yaitu nama ahlinya Suharman tapi nama tenarnya Gus Cepuk ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak D. Selamat pagi. Selamat pagi Pak D. Dan kita selalu dibimbing dan dibina dan diarahkan dari narasumber kita yang selalu membina kita, mengarahkan pada kita dibina nalarnya supaya kita nalar dan nanti sadar. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema yaitu melekat atau kemelekatan. Nanti apa yang diutarakan atau yang dibicarakan atau nanti apa yang mau disosialisasikan supaya nanti kita bisa mencerna dan mengilhami bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai ya. Selamat pagi Bapak Haji Agus Mardoso. Selamat pagi Pak Haji Waono. Belum haji. Calon haji tapi kapan-kapan ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Harman, Pak Rizal. Dan ini kita perkenalkan, ini Bapak Haji Agus Mardoso, ini selalu pembina. Itu fotonya udah ada. Fotonya sudah ada. Bapak Haji Rizal dari Jakarta, fotonya sudah ada. Itu hostnya Wahono ya. Ya ini kan. Fotomu di mana fotomu? Bilang tadi malam Pak D. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bentar Pak D dipasang Pak D. Oh ya, maaf. Ada tulisan Banten tidak yang itu? Sebentar ya. Oh siap. Tengah. Oh ya. Tangan dulu. Ya, dicari. Ya Allah. Foto tahun zaman kapan ya? Tapi kamu kelihatan lebih muda. Alhamdulillah Pak D. Dari bapakmu. Sudah komplit ya Pak D gambarnya Pak D. Siap, komplit. Marilah kita sementara saya tanya dari Pak Harman dulu. Iya Pak D. Bagaimana jenengan sesudah ikut BBM bersih masjid di Akliyah Indonesia ini? Iya Pak D. Sebelum saya masuk Akliyah dan sesudah masuk Akliyah, saya sebelum masuk Akliyah sakit-sakitan Pak D. Saya sering batuk-batuk yang sulit sembuh sampai menaun Pak D. Dan sering orang Jawa keroan atau masuk angin. Alhamdulillah Pak D, setelah masuk Akliyah saya
sehat, jarang periksa ke dokter Iya, gitu iya. selama ini Pak D. Iya, iya. Alhamdulillah Iya. masuk Akliyah sehat. Sehat, alhamdulillah Iya. Pak D. Tapi aku pernah berkunjung ke tempat jenengan, Ya Pak D. kok katanya outbound itu ya? Oh, outbound Pak D. Hah? Outbound itu karena banyak utang Pak D. Lunas langsung top up lagi Pak D. Outbound namanya Pak D. Out keluar buan lagi gitu Pak D. Jadi keluar cari utangan Ya gitu Pak D. Leres. Keluar kebun lagi. Terima kasih Ya, ya. siap Pak D. Tapi bukannya outbound itu menjadikan sehat atau masuk Akliyah terus sehat? Ya, sama outbound itu ya sehat, masuk akal juga sehat Pak D. Sering top up Pak D. Bisa pegang sebentar Pak D. Ya, terima kasih. Yang sakit nggak usah ngebayar bonnya ya. Ya. Kita beralih dari Om KC ya. Ya. Tentang Akliyah di Jakarta itu bagaimana? Ya, tentang Akliyah di Jakarta sendiri berangkat dari berawal kita sering kumpul, ngaji bareng. Itu berlanjut sekitar tahun 2016 ya, 2016 kita Pak Agus membicarakan mengenai pembentukan Yayasan Akliyah itu. Dari situ secara legalitas baru mulai berdiri. Ya. Nah, sebetulnya ini kan kita bicarakan di Jakarta, Iya. tapi kenyataannya justru yang di Jogja nih yang besar Seharusnya untuk anggotanya. Oh, ya. anggotanya yang besar. Ya, sini kalau kurus kalau dikeluarkan dari Akliyah. Oh, iya. Memang itu aturannya seperti itu. Sama di Jakarta juga gitu. Sama. Ya. Iya. Di sini penggemukan, ya itu. Gitu. Ya, kalau kita bilang memang perkembangan di Jakarta sendiri stuck, anggotanya ya nggak berkembang. Ini yang jadi permasalahan di kita di Jakarta. Itu Pak Agus sering menyampaikan ya kayak harus dilakukan pembenahan dari sisi internal masing-masing. Gitu ya, jadi PR kita di sana. Sini yang cepat berkembang adalah ketua Akliyahnya sini. Om Haji Nanang itu ya wah berkembang sekali itu. Iya. Iya tuh. Badannya. Enggak Om Nanang aja saya lihat sih hampir semua. Iya. Semua berkembang. Perkembangannya besar sekali. Sini ada yang anggota yang sudah agak lama tapi enggak ya perkembangannya besar sekali tapi enggak punya apa itu enggak punya pinggang itu ya. Itu ya. Ada itu perkembangannya Siapa tuh, Balik? Iya. Iya. Siapa itu, Balik? Siapa tuh? Apa ya itu ya? Ya, untuk tentang Akliyah di Jakarta, bagaimana situasi semakin enak atau semakin apa? Terus jenengan sendiri merasakan bagaimana di Akliyah itu? Ya, di Akliyah sendiri sangat besar manfaatnya khususnya untuk saya pribadi. Sudah teman-teman juga merasakannya. Ya memang rata-rata di Jakarta seperti yang sudah disampaikan, kendalanya juga sama sih. Masalah kedisiplinan juga di sana, masalah fokus, penilaian itu masih kental. Oh. Masih kental, itu harus sama sih semua. Dan kalau di Yogyakarta disiplin, Yogyakarta disiplin ya. Disiplinnya gimana? Dan tepat pada waktunya. Pas waktu naikkan alat, tepat dia nggak datang. Pada waktu menurunkan alat juga nggak datang. Jadi tepat sekali waktunya untuk menghindar itu loh. Cocok itu Pak D. Cocok. Iya. Ada yang pernah naikkan tok, tapi nggak ikut BBM. Ya itu ada. Itu seragamnya mesti lain. Siapa itu Pak D? Jangan diberitahu nanti. Oh, siapa D? Ya. Untuk kita rangkum aja ya. Nanti ini tentang Akliyah Jogja dan Jakarta ini mohon untuk di pencerahan dari Bapak Pembina bagaimana tentang kemelekatan anggota-anggota itu di Jakarta dan di Yogyakarta. Iya.
Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat AI. Selamat pagi. Bagi Bapak Ibu yang ada di sini juga, dan juga yang tampak dan tidak tampak. Segala alam ya. Iya, segala alam. Karena kalau kita memuji ya yang tampak dan tidak tampak juga, karena seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Jadi bicara tentang kemelekatan ini memang sebetulnya mudah sih, mudah. Tetapi tidak mau melekat aja. Jadi kalau kita tahu bahwa lem itu tidak mau melekat karena apa? Udah kering. Iya. Kering. Ada airnya. Ada airnya, unsurnya udah rusak, kan gitu ya. Sudah kedaluarsa, Pak. Iya. Jadi rata-rata anggota Akliah ini sudah kedaluarsa. Baik semua, udah tua bangka. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa lem itu sulit melekat, dipakai nggak bisa, tapi nempel terus, iya kan? Iya. Gitu ya. Gue ngelem rak-raket tapi nemplek terus. Dilangi angel Pak De. Jadi seperti foto sini ada Pak Harman ini kan, ini saat yang sebelum melekat Pak De. Kurus kering itu. Iya. Sekarang akhirnya ya melekat. Tergantung yang dilekati aja. Jadi seperti itu. Jadi melekat ini sesuatu yang memang kelihatannya mudah, tetapi tidak mudah sebetulnya untuk dijalani. Karena makna melekat ini hubungannya dengan cinta juga. Jadi kalau kita cinta kan pasti melekat ya. Jadi kemelekatan ini karena bentuk cinta. Cinta selalu saya sampaikan bahwa cinta itu cerita indah tentang Allah. Ya. Jadi kalau kita banyak cerita tentang Allah itu tandanya cinta. Kalau kita cerita tentang bon-bonan terus, itu tandanya melekat kepada kreditan gitu. Kan banyak kalau ngomongnya yang diceritakan apa kan itu aja terus. Iya. Ya seperti Pak Harman yang diceritakan apa gitu. Om Rizal yang sering diceritakan apa, itu tanda melekat, tanda kedekatannya. Kalau Pak Dewono yang diceritakan apa, tentang bangkai, ya ketemunya bangkean gitu aja. Jadi apa yang sering diceritakan itulah bukti tanda melekat. Makanya saya ajak teman-teman AI khususnya ini yang diceritakan ya ayo AI. Akal ilahiyah itu bagaimana? Itu tandanya melekat. Jadi kalau udah melekat itu tahu sendiri Pak De. Iya. Tai kucing aja rasa. Coba. Ya, kalau sudah melekat kan seperti itu ya. Jadi kita harus menyadari diri kita bahwa kita ini sedang ada proses dilekatkan. Proses dilekatkan. Jadi itu di apa ya? Disatukan. Disatukan di reparasi ya, digandani yo. Jadi kalau udah dikasih lem tapi diklaim meneh loh Pak. Ya seperti itu. Jadi mamanya setiap hari Minggu kan ada rasa ketagihan pengen BBM. Wah ada, tapi ya nggak jalan. Akhirnya dia melekat kepada kasur Pak De. Itu banyak. Jadi kalau kita bicara kasur itu dari kata kas. Surnya? Usur Pak De. Umur kasnya. Jadi kalau semakin kasnya itu semakin berkurang, tidurnya makin nyenyak, malah nggak bangun-bangun nih. Kasnya udah uzur. Udah Pak De. Udah kelat batas. Limit. Bahasanya Pak Arma udah expired. Seperti itu. Jadi sekali lagi ayo, kalau kemelekatan ini bukti bagaimana kita itu mencintai apa yang kita lekatkan. Iya. Jadi kalau bukti bahwa kita itu melekat kepada Allah, ya kita sering cerita tentang pasti.
ini alamnya Allah, ini rezekinya dari Allah. Selalu yang diceritakan tentang Allah. Iya. Itu bukti cinta. Tadi Pak Arman bilang sebelum masuk akliyah dia sakit-sakitan. Ya. Kalau bahasa Cinanya kan umpris-umpris itu. Iya. Ya, itu karena dia kemelekatan atau karena cinta itu kan anugerah. Ya. Dia diberi anugerah atau memang dia gimana gitu? Ya, sebetulnya cinta sudah dikasih. Tapi kalau lewat ya halo, cuman gitu aja. Oh, gitu. Tapi setelah tahu ya mampir Pak De kan gitu ya. Jadi udah mampir udah ada tanda-tanda Pak De. Tanda-tanda memang dilekat. Ada proses pelekatan itu. Makanya sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota AI, sekarang kita posisinya di AI, melekatlah kepada akliyah. Karena dengan berakal luas maka nanti kita akan sehat. Berakal luas akan sehat. Ya. Berarti berakliyah. Ya. Akliyah, akal luas, akal yang luas. Luas dunia dan langit dan bumi itu namanya surga ya Mas ya. Ya. Jadi di akliyah itu kita di briefing atau apa ya itu diarahkan kita masuk surga. Masukkan ke surga. Jadi sekali lagi surga ini tanpa ada donasi. Serba gratis gitu ya. Donompo Dono kok Pak De. Do nasi, do iki sego lho, do. Itu loh. Ya, itu Ya, jadi itu. kalau kita bicara melekat itu tadi Pak. Nah, Jadi kalau kita melekat kepada sesuatu, umpamanya Pak Harman melekat kepada si A itu, jangankan ketemu orangnya, ketemu jilbabnya aja rasa turu Pak De, nggak bisa tidur kan, Ya. seperti itu. Makanya Pak Harman tuh kalau lihat mobil AI lewat, wah udah langsung kabur. Waduh, pas absen saya gitu. Menghindar gitu. Ya, seperti. Jadi udah tahu ya, jadi bentuk kemelekatan itu sering bercerita. ya. Jadi kalau kita melekat kepada Allah, kalau kita tenang hati kita, ya kita akan bercerita tentang Allah. Oh, lihat tangan, oh ya ini amanah. Lihat, apalagi apa yang dilihat, oh ya bisa ngelihat ini karena saya diberi penglihatan oleh Allah lah. Kita selalu ingat siapa yang memberi. Gitu ya. Ya. Nah, kita kalau habis diberi itu suka lupa Pak De. Ya, mau diberi apapun suka lupa. Ya kan Iya. gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu harus kita berbenah. Bagaimana kita melekatkan diri kita itu kepada yang menciptakan kita. Ini harus itu. Jadi inilah bentuk melekat. Makanya kalau tidak bisa melekat berarti sudah kedaluarsa. Expired tadi. Tentang Kacio sekarang ya. Dulu pusat akliyah itu Indonesia itu di Jakarta ya. Ya. Tapi perkembangan akliyah Indonesia itu berkembang di Yogyakarta. Mungkin ada kendala, ada kurang support atau kurang apa. Karena walaupun pusatnya di Jakarta, tapi pembinanya kan di Jogja ya. Ini kendalanya apa? Mungkin mumpung ada bapak pembina jenengan itu loh. Kalau kita bicara kendala, sebetulnya nggak ada kendala ya, Pak. Ya ada itu kendala. sembarang, ya. Gundala aja ada. Sebetulnya dari masing-masing sih, Pak. Dari masing-masing individu. Karena sebetulnya teman-teman di Jakarta tuh udah sepakat kan, apa yang disampaikan Pak Agus itu selalu didengarkan. Cuma nggak dijalankan mungkin itu. Itu. Jadi sebetulnya kalau pernah saya sampaikan di Jakarta tuh mungkin kebanyakan orang pintar gitu. Jadi untuk koordinasi komunikasi itu ya agak sulit. Kita. Bahasa tadi loh Pak De, sering mendengarkan, Tapi nggak menjalani. Malaysia. beda dengan Jogja. Wah,
dengerin enggak, jalanin iya. Loh, beda kan? Loh iya, Sini beda. jalani dulu. Boleh dulu deh. Iya kan? Kalau jalani dulu, begitu mentok baru mendengarkan gitu. Ini bedanya. Tipis Pak De. Sama sebetulnya. Gitu. Ya jadi jalan masing-masing. jalan masing-masing. Ya, jadi kalau Jakarta ini 17 atau 20 orang. Itu komandan semua. Oh. Ya. Kalau di sini cuma satu ya, Jogja, komandannya Pak Nanang ya. Ya. Oh, semua komandan semua di sana. Komandannya Pak Lanang, ini panglimanya Pak Bogel. Panglima itu, pangnamnya kamu sementara ya. Tapi pangling aku. Makanya panglima ya. Angling. Iya, pangling. Makanya Pak Bogel kan pangling mah. Ya gitu. Makanya manggilnya bukan mah, Nduk. Piye, Nduk? Itu merek cat ya itu. Nduk Pon itu loh. Ada cat Jepang itu. Iya. Ini Pon Pen. Dilancar Pak De itu. Ya, untuk Jakarta jadi semua dari komandan ya. Enggak ada anak buah. Iya, jadi perintah semua pada komandannya enggak, ya komandan semua kan gitu. Jadi memang dia dicipta untuk jadi komandan. Tapi nggak punya anak buah. Iya betul. Ya kalau kita bicara kemelekatan ya melekat pada prinsip masing-masing. Iya. Kalau sini alhamdulillah seperti bebek ini itu. Jadi ada komando sini makan langsung. Iya itu. Makan. Sebelum dikomando aja udah ambil sendiri. Itu yang komando Pak Wahyu. Jogja itu. Jogja kan. Sebetulnya instruksi jangan makan kan? Jangan makan, yang didengar makan gitu ya. Ya tadi kalau sampaikan Pak Dewahono bahwa di Jogja itu seperti bebek, memang desain kiri belok kanan dia. Gitu ya. Desain kiri belok kanan, desain kanan belok kiri. Gitu. Yaitu disuruh nggak makan malah makan gitu ya. Kita seperti itu Pak. Itu juga sini juga ada komandan pramuka. Kalau baris-baris itu hanya kiri, nggak pernah kanan ya. Hanya ada Pak Lendro itu kiri ya. Baris-baris ya kiri terus aja. Itu Jogja seperti itu. Karena Jogja itu belum menguasai bahasa Indonesia. Jadi kurang ini perbedaannya itu. Jadi kalau Jakarta kan memang tempatnya orang-orang pandai semua. Nah di sini kita pertanyakan pada Pak Agus ya ini. Ya. Orang pandai dan orang bener itu lebih mana yang bisa diarahkan ya? Yang bagus orang cerdas. Jadi cerdas itu kalau saya mencerna dasar. Jadi pandai mencerna sesuatu basicnya. Makanya kalau bahasa Jawa namanya sangkan paraning dumati. Jadi dia mampu mencerna asal usul dia itu dari mana sih. Gitu. Oh ya, saya itu yang menciptakan Allah. Dikasih apa-apa oleh Allah. Lah itu cerdas itu. Ya. Ya. Karena nggak ada yang namanya mencerdasi, nggak ada Pak. Kalau pinter minteri Pak, itu ada ya. Iya kan itu seperti itu. Jadi banyak sekali di Indonesia ini orang-orang pinter banyak sekali. Tapi orang cerdas itu jarang. Ya, karena kembali lagi ke akliyah tadi, akal ilahi. Ya. Jadi kesadaran itu dimiliki oleh orang-orang cerdas. Ya, beda ya, cerdas ini beda. Mencerna yang dasar, basic, ya gitu Pak. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita mencerna sesuatu dengan basic, dasar, maka kita mudah melekat.
Ya. Kita Jadi kalau menghormati iya, beliau, ya. karena melekat ini bahasa mana melekat? Melekat itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya malaikat. Oh malaikat, ya. 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 Jadi kalau melekat makanya baik-baik ya. Iya. Kalau kemelekatan, Kemalaikatan. kemelekatan, ya. Itu nggak ada apa-apa ya. Iya, ya malaikatan ya. Kan nggak ada minum, nggak ada. Berhubung ada minum, kita minum dulu aja ya. Ya, minum dulu. Yo, biar sirkulasi, Pak. Iya. Ya. Monggo. Masih yang ngelak, aja. Seger Pak De. Seger ya. Tapi kamu, saya lihat kayak kamu kok merenung gue kan kita itu di Akliyah itu kan salam syukur, Salam bahagia Pak De. salam itu sabda alam, syukur susah diukur ya. Iya. Kita di Akliyah itu di surga, kenapa kamu kok bersemut gue loh? Belum top up Pak De. Tadi sebelumnya udah diukur dulu nih 3 tahun nih. Gitu. Makanya susah diukur, jangan diukur. Ya. Diukur terus sama dia. Ya, makanya Pak Harmani kan mengaplikasikan apa yang ada di Al-Quran. Al-Quran diturunkan bertahap. Iya. Dia bertahap. Ya 36 sampai 48. Pas ya Pak. Iya. Jadi 36 3 tahun, 48 4 tahun. Itu aja. Tahu enggak? Di situ ada perkembangan enggak di Akliyah ini? Ya alhamdulillah Pak De, ada perkembangan. Apa? 1, kesehatan Pak De. Kesehatan ya. Ya, 2, tentang keuangan Pak De. Sehat terus Pak De. Keuangan top up terus Pak De. Aman itu Pak De. Jalan satu-satunya. Kalau saya arahkan Ya. besok kapan-kapan jenengan bersih-bersih masjid di Jimatan dulu. Itu Iya, Pak. cepet itu undang-undangan itu. Oh iya ya Pak De. Sampai 1000 undang-undang Pak De itu ya. Saya pernah itu. Jadi lihat jenengan itu. Ya ini. Kalau di Jogja itu semua dibina. Tekan. Tapi kalau di Jogja nggak ada kepengurusan. Iya. Ini ada pengurusan langsung. Ini keluar dari Akliyah. Karena dibina nggak bisa. Nggak bisa dibina. Ya, kita harus gemuk dulu. Jadi nggak ada yang pengurusan, nggak ada. Iya, ya, itu Jogja. Angel ini. Angel ini Om Kace. Sulit Om Kace. Bahasanya sulit Om Kace. Kau pengurusan Rana. Pengurusan jarang di Jogja, nggak ada. pengurusan, nggak ada. Pengemungan nanti. Ya. Kalau ada pengurusan ini dibubarkan. Yo orang ngetok kalau di Jogja itu dapat apa-apa. Sekali lagi kita ngaji itu dapat segalanya di situ. Ada minum. Selagi ada. Kalau nggak makan kita dimarahi oleh ibu pembina. Ya, ngomong ra neng kowe. Mesti ning omah ra duwe Pak De ya. Ya itu. Wes Itu baru ngaji. BBM juga gitu. Apalagi kita senam sadar. Semua dapat itu. Pak Bowo belum mencetuskan, akhirnya sudah makan bergizi yang gratis. Iya. Itu di Akliyah Yogyakarta itu. Mungkin kalau Jakarta gimana itu? Sama sih kalau masalah makanan nomor 1. Sama. Cuma masalahnya siapa yang nyediain. Tapi kita di Jakarta berinisiatif sih, masing-masing suka bawa. Kalau kegiatan BBM ada yang bawa-bawa, itu bagian dari sirkulasi juga ada teman-teman. Itu yang dilakukan Iya, di Jakarta. dibawa sendiri, bawa pulang lagi. Iya. Yang lain ditukar. Jadi kalau Jakarta tuh ada acara tukar kado, Pak. Oh. Tukar makanan. Gitu. Tahu bawa apa ditukar. Kado silang ya? Iya. Kado silang. Ya mungkin ini bisa diperlakukan di Jogja juga untuk kado silang. Iya. Monggo.
Karena rata-rata di Jogja itu sudah silang juga. Silang. Berangkat nggak bawa, pulang bawa. Ya. Pak modalnya tas besar Pak D. Itu namanya sirkulasi. Yang sudah berisi lalu mengisi yang belum berisi itu. Dari rumah bawa tas kosong, nanti bawanya tas berisi ya. Iya. Ya. Aman Pak D itu. Ya alhamdulillah untuk kita selalu meningkat ya di sini. Kita dilatih di surga katanya Bapak Pembina. Ya tuh. Ini semua ada di surga besok ya kita makan seperti ini. Nggak kerja, nganggur. Ya. Karena kerja di surga nggak ada proyek ya Bos. Nggak ada. Gitu loh. Iya. Dan bawahnya sungai mengalir dan nggak bawa pancing, Pak D. Iya. Dong ora itu. Dong. Aman Pak D. Ini belum dong loh Mas. Surga itu apa tanya Pak Bina itu loh. Mau tanya Pak Bos, surga itu apa Pak Bos? Surga itu ya surga aja. Udah Kapan kamu di surga? Nah ini juga di surga. Alhamdulillah betul. Berarti sudah Ada sadar minum, ya? ada Sadar. makanan surga. Itu tak Pak Bos? Ya udah seperti itu. Jadi nggak perlu kita harus nyari kemana-mana datang sendiri. Nggak ada. Nggak ada yang suruh nyari kopi, nggak ada. Ada. Wis, udah gitu aja. Seduh, minum. Jadi nggak ada sesuatu yang perlu kita harus sedihkan di dalam hidup ini ya. Jadi seperti apa yang sering di Akliyah sampaikan bahwa ibadah itu indah, bahagia. Jadi kalau hidup ini mudah, ya itulah ibadah. Sekarang kemudahan itu selalu ada setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Banyak kemudahan. Termasuk mudah hidup. Hidup ini mudah. Iya kan? Tinggal bangun, melek, dengerin gitu kan, itu aja. Nggak ada sesuatu yang perlu kita upayakan dalam kehidupan ini. Apa ada? Jam 2 pagi ngumpulin oksigen untuk hidup, nggak ada. Ada yang setiap hari ngorek-ngorek kuping biar denger, ada nggak? Nggak ada. Yang dia ada itu dikorek nggak denger-denger itu ada. Dikorek. Adanya hanya api. Dikorek itu hanya api. Iya. Neraka jadi. Ya ini pada kesempatan ini kan jenengan mengadakan visi misi. Apakah ada kesambungannya dari melekat itu? Ya. Jadi ini adalah satu bentuk adanya visi misi ini untuk melekatkan. Semakin jelas, semakin tampak arahnya. Jadi di Akliyah ini tidak ada ilmu perkiraan, itu tidak ada. Jadi segala sesuatu itu pasti Realita. Jadi tidak ada perkiraan. Karena selama ini yang menjadikan kita sengsara itu karena banyaknya perkiraan. Ya toh? Jadi kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini, kira-kira terus. Jari ini. Ya, seperti itu. Makanya begitu ketangkep itu nangis dia. Karena kira-kira nggak ketangkep. Ya, jadi kita ngumpul di cangkringan ini hari ini, ya inilah proses pemelekatan di sini. Kita melekat kepada keadaan yang ada di cangkringan, kita melekat. Gak usah kemana-mana pikiran gitu. Iya. Ya. Ya kalau kambing kan udah makan sendiri. Iya. Ya. Sok ditulang ya. Ya makasih. Nggak usah perlu kita harus mikir yang jauh-jauh. Iya. Ya. Karena kalau kejauhan kita nanti cepet tua. Iya. Ya. Karena kita biasa nanam padi belum tua wis diharap-harap tua. Akhirnya kita tua sendiri. Ya.
Itu mungkin dulu Pak Dewaono sering ngarep-arep ngarep-ngarep tuh buri-buri. Nek saya ndok pitik itu buri-buri, Bos. Oh, iya. Kalau ngarep-ngarep kan cucuk tuh. Iya. Buri-buri. Iya. Jaga ke buri ndok blorok. Belum tentu menetas. Belum tentu menetas. Ndok blorok. Enggak menetas ya ndok blorok itu. Enggak menetas. Nama Jawa juga masih ndok tuh. Kalau menetas enggak bukan ndok lagi. Iya itu. Angel ini. Angel. Ya, jadi Pak Wahono termasuk jajaran akliyah. Luas. Saking luas angel dicekel. Kayak belut oleh. Aku lalu. Ini penduduk surga. Surga ayam maksudnya. Ini sobat gayam wae. Ya gitu ya. Jadi Pak Harman sendiri dengan sehatnya dia ya melekat. Ya. Melekat. Jadi ya rajin. Kalau Pak Rajin masih Pak Rajin teman-teman yang lain belum datang, dia udah datang duluan. Sampai di rumah itu belum dibuka dia udah nungguin. Wah, pakai rajinnya dia. Itu temannya datang dia pergi. Iya. Baik. Namanya lho kok jarane. Salaman sudah teko. Jadi kalau tadi Pak Harman kan cerita itu biasa dulu kerokan. Sekarang udah enggak. Iya. Belajar kepastian. Iya. Kalau ngerok kan masih Jong. ya, siapa tahu siapa tahu. Ya. Anda belum beruntung. Nona abang biru ya. Iya. Bukan abang ireng. Abang ireng abang kerokane ireng ya memang kulitmu dah. Itulah Om Kaji di sini akliyah Yogyakarta ya ini di surga ini. Enggak ada yang bersedih kecuali yang berhutang ya. Kenal lagi Om ini. Jadi apa yang dimaksud melekat itu dilihat dari basicnya dulu ya Bu ya. Iya. Ya. Ya, kita harus melihat dasar, kita harus melihat begitu kita belajar dasar dari mana sih kita ya nanti akan melekat dengan sendirinya otomatis. Ya. Sekali lagi otomatis. Metik gitu ya. Iya, Basic karena yang apa bagaimana Pak Harman tuh sakit juga nggak pernah minta sakit kok dia. Oh iya. Kan nggak pernah, lu tanya aja, ya Allah saya minta sakit, nggak ada. Yang ada minta sembuh, ya kan? Belum pernah dia minta. Siapa yang pernah minta sakit? Nggak ada. Padahal sakit itu adalah suatu kebaikan yang Allah berikan. Karena sakit itu sarana. Jadi begitu sakit kan bangkit kesadarannya. Tadi yang disebut tuh vario, motor atau kerjaan. Begitu bangkit kan langsung Allah. Iya Allah. Kan gitu. Jadi bangkit kesadarannya. Ya itu. Jadi kalau ada yang sakit jangan menggerutu. Ya Allah. Kan bangkit kesadarannya. Coba. Jadi makhluk mana yang jenengan cintai saat sakit itu jangan lupakan. Yang kamu ingat siapa? Allah. Itulah kebangkitan kesadaran namanya. Jadi banyak teman-teman yang posisinya sakit itu karena selama ini dia tidak dalam kesadaran. Makanya disadarkan. Oh ternyata kalau punya utang mumet juga. Sadar toh? Ya Allah, hanya jenengan yang bisa bayari. Itu kalau udah kepepet Pak D, kalau belum ya enggak gebas-gebes gitu. Ya. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melakukan ya morning coffee ya. Di sini kita bicara energi untuk sirkulasi ya. Mohon ini sirkulasi itu apa? Ya itu kita perputaran. Jadi mau sini compo manggilinang sangkan parai dumadi. Kita melekat dengan basic nanti akan kita cerdas.
kemelekatan dengan dia, dengan cinta, cerita indah dengan cinta indah tentang Allah. Ya, itu. Dan kita di Akhliyah itu udah dimasukkan ke surga. Ya, semoga bermanfaat dan terinspirasi. Morning Coffee, bicara energi untuk sirkulasi. Salam syukur, salam